Eropa selama ini dikenal sebagai panggung dan kiblatnya sepak bola. Namun, Piala Dunia Antar Klub 2025 seakan membuktikan kalau Eropa ternyata gak jago-jago amat. Buktinya, ada beberapa match yang menyuguhkan kewalahannya klub-klub benua biru, terutama ketika melawan klub-klub Amerika. Kemenangan Botafogo atas PSG seolah menjadi bukti kalau perubahan kiblat sepak bola memang sedang terjadi. Eropa ternyata tidak sekuat kelihatannya. Alih-alih Amerika yang kerap dipandang sebelah mata, justru punya klub-klub yang bisa membuat Eropa kepayahan. Starting 11 Moment kali ini membahas kejatuhan Eropa di Piala Dunia Antar Klub. Simak videonya. Dalam dunia sepak bola, nama Eropa tentunya sudah menjadi kiblat. Ketika mendengar soal sepak bola berkualitas tinggi, secara otomatis benak kita akan langsung tertuju pada benua yang satu ini, benua biru. Segala hal tentang permainan indah, taktik cerdas, hingga drama kompetitif hampir semuanya bersumber dari Eropa. Mulai dari tim-tim kroco hingga tim-tim reguler di berbagai belahan dunia, dari Asia, Afrika, hingga Amerika dan Oseania. Semuanya menjadikan Eropa sebagai rujukan utama. Ini karena di sanalah tempat bersemayamnya liga-liga paling masyhur dan paling disorot di seluruh penjuru dunia. Mulai dari La Liga Spanyol, Premier League dari Inggris, hingga Serie A dari Italia, semuanya berasal dari Eropa. Liga-liga ini bukan sekedar kompetisi domestik biasa, tapi telah berubah menjadi panggung internasional yang ditonton miliaran pasang mata setiap pekannya. Nama-nama besar yang lahir dari sini pun tak terhitung jumlahnya. Tak hanya di level klub, negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, Portugal, hingga Prancis pun seringkali atau bahkan selalu mendominasi dalam ajang kompetisi Piala Dunia tiap edisinya. Bahkan pada final Piala Dunia terakhir tahun 2022, Prancis sebagai wakil Eropa mampu menantang Argentina dengan pertarungan dramatis yang berlangsung hingga adu penalti. Meskipun kalah pada akhirnya, namun kehadiran Prancis di final adalah bukti sahih dominasi Eropa. Bukan hanya karena prestasinya, Eropa dijuluki kiblatnya sepak bola. Akan tetapi juga karena fasilitasnya yang tergolong paling lengkap dan canggih di dunia. Akademi-akademi terbaik seperti La Masia di Barcelona, Clairefontaine di Prancis, dan Cobham di Chelsea, semuanya terletak di Eropa. Media-media besar seperti Sky Sport, ESPN, dan BT Sport pun sebagian besar fokus menyoroti sepak bola Eropa, membuat kombinasi antara prestasi, fasilitas, dan ketenaran, menjadikan Eropa sebagai kiblat sepak bola dunia yang tidak tergoyahkan, setidaknya hingga saat ini. Meski dijuluki sebagai kiblat sepak bola dunia karena ketenaran nama-nama besar, pada musim 2024-2025 kita bisa mulai menyaksikan berbagai kejadian membingungkan di liga-liga Eropa. Dominasi yang selama ini kita anggap mutlak mulai terlihat goyah, seolah memberi sinyal bahwa masa kejayaan Eropa perlahan mulai diuji. Sepak bola Eropa diguncang dengan masalah-masalah baru yang sebelumnya jarang sekali terlihat. Tim-tim besar mulai kehilangan arah. Pelatih-pelatih elit tak lagi punya sihir, dan para pemain bintang justru tampil di bawah ekspektasi. Dari mulai kompetisi kecil seperti Liga Domestik hingga kompetisi besar sekelas UEFA Champions League, tim-tim yang dianggap kroco justru naik ke permukaan dan mengejutkan publik. Sementara itu, klub-klub besar seperti Manchester United dan Manchester City malah bertumbangan satu persatu. MU yang ditakuti sekarang justru tenggelam di papan bawah dan City pun gagal mempertahankan dominasinya. Ini tentu saja menciptakan keanehan, namun sekaligus membuktikan bahwa dalam sepak bola modern, nama besar kini bukan lagi faktor utama penentu kemenangan. Kerja sama tim dan kekompakan menjadi kekuatan baru yang tak bisa dianggap remeh. Fenomena ini juga bisa menjadi peringatan bagi raksasa-raksasa Eropa, bahwa era di mana nama-nama besar dan gelar mentereng menjadi jaminan kemenangan mungkin akan segera berakhir. Bahkan Eropa sendiri pun sebagai kiblatnya dunia sepak bola dunia bisa saja akan mulai mengalami penurunan dominasi. Contohnya seperti PSG yang akhirnya menjuarai UCL,
atau Bologna yang secara mengejutkan berhasil menjuarai Coppa Italia. Dua kejadian tersebut bisa menjadi bukti bahwa ada perubahan kutub yang sedang terjadi di sepak bola Eropa. Jika kita membahas akhir dari dominasi Eropa sebagai kiblat sepak bola dunia, maka pertanyaan berikutnya tentu saja adalah siapa yang akan menggantikannya. Dalam konteks ini, benua Amerika bisa jadi jawaban paling logis. Sepak bola di benua Amerika terus mengalami perkembangan pesat, baik dari segi prestasi, popularitas, maupun investasi besar-besaran yang masuk ke dalamnya. Ajang Piala Dunia antar klub yang digelar belakangan ini menjadi panggung besar bagi klub-klub dari benua superhero ini, seperti Inter Miami dan Boca Juniors untuk unjuk gigi. Meskipun bagi klub-klub Eropa, kompetisi ini sering dianggap sekedar pemanasan, namun bagi klub-klub Amerika, ini justru merupakan kesempatan emas untuk membuktikan diri. Mereka tidak melihat sebagai uji coba, tapi sebagai tantangan yang harus dimenangkan. Ini adalah kesempatan langka bagi klub-klub Amerika untuk menunjukkan bahwa mereka juga layak bersaing di panggung global. Dan hasilnya pun cukup mencengangkan. Inter Miami berhasil membabat FC Porto dengan skor 2-1. Monterrey sukses menahan Inter Milan 1-1. Dan Boca Juniors mampu menahan imbang Benfica 2-2. Semua hasil ini memperlihatkan bahwa mereka bukan hanya sekedar pelengkap, namun juga underdog yang perlahan naik ke permukaan. Lebih dari itu, ada juga Botafogo dari Brasil yang bahkan sukses mempermalukan PSG, sang juara UCL. Peristiwa ini jelas bukan lagi sekedar kejutan, melainkan sinyal kuat bahwa klub-klub Amerika kini punya kualitas nyata yang patut diperhitungkan di level dunia. Mereka tak lagi hanya berkembang secara ekonomi, tapi juga secara teknis dan strategi permainan. Berkaca dari peristiwa-peristiwa musim lalu, di mana tim-tim kroco justru memenangkan banyak kompetisi, ajang Piala Dunia antar klub ini pun bisa jadi tak jauh berbeda. Dalam dunia sepak bola modern yang semakin sulit diprediksi, bukan hal yang aneh jika tim-tim yang sebelumnya dianggap lemah justru tampil mengejutkan dan membawa pulang trofi bergengsi. Sayangnya, PSG, Inter Milan, dan kawan-kawannya sekarang bukan lagi tergolong tim kroco. Mereka adalah klub-klub yang membawa nama besar Eropa dengan satu sebagai juara maupun finalis Liga Champions. Jika kita mencari siapa klub kroco dalam kompetisi ini, jawabannya sangat simpel. Jelas adalah klub-klub dari benua Amerika. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, klub-klub Amerika telah memamerkan kualitas mereka di ajang ini. Mereka tidak hanya sekedar mengimbangi, tapi juga bahkan mampu mengalahkan klub-klub besar dari Eropa. Fakta bahwa mereka bisa bersaing, bahkan menang, membuktikan bahwa label kroco mungkin sudah tidak layak untuk disematkan begitu saja pada mereka di masa depan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka lah yang akan menjuarai kompetisi ini, terutama bagi Inter Miami dan Botafogo yang menunjukkan performa sangat solid. Inter Miami berhasil mengalahkan Porto dengan skor 2-1 pada matchday kedua grup A. Sementara itu Botafogo bahkan sukses mempecundangi PSG yang notabene adalah juara Liga Champions. Jika dilihat dari situasi ini, Botafogo kemungkinan besar akan melaju jauh. Setidaknya hingga babak 16 besar. Secara prestasi mereka layak dan secara nama kecil pun mereka pantas menjadi juara kompetisi ini. Sejalan dengan tren-tren masa lalu, di mana klub-klub kroco justru jadi puncak penguasa turnamen bergengsi. Lebih dari itu, jika Amerika berhasil juara, fans-fans pun tentunya akan mengalami peningkatan. Dan jika itu berkelanjutan, kiblat sepak bola dunia bisa saja berubah. Lantas bagaimana menurut kalian sendiri? Akankah hal semacam ini terjadi? Atau justru Eropa yang akan kembali mengungguli kompetisi ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu, biar mereka juga gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.